Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang masih melanjutkan yang pertemuan kita sebelumnya atau di video sebelumnya, yaitu kompleksitas waktu algoritma rekursif. Saya akan coba mereview apa yang sudah pernah kita bahas, saya screening secara cepat ya, agar bisa tune in untuk masuk di materi video kali ini. Oke, kita sudah membahas sebelumnya bahwa mencari kompleksitas waktu algoritma rekursif ini bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi. Ya, pertama adalah dengan cara substitusi. Oh, belum kedetek, sebentar. Ya. Oke, bisa dengan cara substitusi atau bisa dengan cara menggunakan metode ini ya, menggunakan persamaan karakteristik. Untuk yang cara substitusi kita sudah bahas sebelumnya. Cara substitusi ini kita sudah bahas di pertemuan kemarin lusa ya, pertemuan kemarin lusa. Sedangkan persamaan karakteristik kita sudah bahas di minggu kemarin. Nah, cuman untuk persamaan karakteristik yang sudah kita bahas adalah yang untuk persamaan linear non homogen. Nah, kita untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari kompleksitas waktu algoritma rekursif dengan menggunakan persamaan karakteristik di mana relasi rekurensnya itu merupakan persamaan linear homogen. Ya, oke, saya coba ini ya, saya coba coret-coret di sini supaya untuk mengingatkan Anda kembali bahwa menentukan kompleksitas ini saya taruh jadi 2 aja ya. Kompleksitas waktu algoritma rekursif, algo gitu aja ya. Itu ada 2 cara. Yang pertama adalah cara substitusi. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode atau menggunakan persamaan karakteristik. Nah, oke. Kita ke cara 2, yaitu persamaan karakteristik. Menggunakan persamaan karakteristik. Menggunakan persamaan karakteristik. Oke. Sekarang apa yang harus Anda lakukan jika Anda menemukan sebuah kasus di mana Anda harus menentukan kompleksitas waktu algoritma rekursif? Pertama ya, atau gini dulu sebelum ke situ ya. Cara 2 menggunakan persamaan karakteristik itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu di mana relasi recurrence merupakan persamaan linear
Non homogen kemarin karena kita yang sudah kita bahas sebelumnya adalah yang non homogen atau tidak homogen. Sebenarnya ya homogen non homogen bisa saja disebut gitu ya. Cuman kemarin kan kita bahasnya yang non homogen dulu. Saya tujuannya supaya Anda bisa terpola dulu dari situ ya. Sebenarnya lebih simpel yang homogen yang akan kita bahas di video ini. Kemudian relasi recurrence merupakan persamaan linear homogen. Nah, gitu ya. Persamaan linear non homogen, ada yang persamaan linear homogen. Oke. Nah, ini akan kita bahas yang poin 2. Kemarin nomor 1 ini sudah kita bahas. Nah, oke, kembali lagi kalau kita runut, di mana ada dua cara, yaitu cara substitusi, yang dulu akhirnya menjadi deret ya. Anda tahu ini, kita mencari pola deret. Kemudian cara kedua itu menggunakan persamaan karakteristik. Tetapi, ya kalau kasusnya sederhana sih sebenarnya bisa pakai cara substitusi ya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu itu sederhana atau tidak gitu ya. Setelah pakai cara substitusi mungkin saja bisa lebih kompleks, itu sangat mungkin ya. Kalau menggunakan persamaan karakteristik ini baik yang sederhana maupun yang tidak ini bisa dilakukan karena langkah-langkahnya itu jelas gitu ya. Ada 5 langkah yang kita bahas kemarin. Kita kemarin membahas untuk yang relasi rekurensnya itu berupa persamaan linear non homogen, ada 5 langkah. Nah, kita sekarang akan bahas relasi recurrence yang merupakan persamaan linear homogen. Nah, sebelum ke sini, supaya Anda nggak lupa nanti apa yang perlu Anda lakukan jika Anda ketemu permasalahan mencari kompleksitas suatu algoritma rekursif ya. Pertama, bentar, ini berarti cara menentukan kompleksitas waktu algoritma rekursif. Atau ini langkah aja ya, saya sebutkan langkah ya. Langkah. Nomor 1, seperti biasa, kalau Anda menemukan sebuah algoritma, dari algoritma itu Anda tentukan operasi dasar dulu. Operasi dasar. Kemudian 2, kalau sudah ketemu operasi dasar gimana? Anda tentukan relasi recurrence-nya. Ya, tentukan relasi recurrence. Bentar, ini sebentar ada error. Sebentar ada masalah connection loss. Bentar. Ini Wacom-nya connection loss. Sebentar ya, saya ganti pakai kabel dulu ini, sepertinya connection loss. Koneksi Wacom-nya sering loss, sebentar ya. Sebentar.
Tadi ini harus cari kabel dulu. Ternyata koneksi Wacom via Bluetooth itu koneksinya sering ngelos. Ini yang saya nggak tahu ini. Jadi paling aman kalau Anda beli Wacom lebih baik langsung aja pakai kabel aja. Kalau pakai Bluetooth itu justru malah sering bermasalah loss koneksinya. Seperti yang terjadi hari ini di saya. Nah ini ya sekarang sudah ini pakai kabel ya. Oke, maaf menunggu. Oke, tadi sampai mana ya? Jadi tentukan operasi dasar, terus kemudian tentukan relasi recurrence. Nah, bagaimana menentukan relasi recurrence? Menentukan relasi recurrence itu Anda harus bagi dia dalam mana yang basis, mana yang bagian recurrence-nya. Ya. Recurrence-nya. Jadi mana bagian basis, mana bagian recurrence-nya. Oke, setelah ini ketemu ya relasi recurrence-nya. Dari relasi recurrence itu Anda tentukan dulu. Tentukan dulu apakah dia itu persamaan linear homogen, atau persamaan linear non homogen. Nah, ini ya. Setelah itu mungkin salah satu di antaranya bisa homogen atau tidak homogen. Nah, dilihat bentuk rekursifnya. Satu, apakah bentuk T apa itu namanya Tn minus sesuatu, apakah bentuk Tn per sesuatu. Jika ini yang terjadi, maka ubah domain. Ya, kemarin ya kita sudah bahas itu. Ubah domain menjadi N sama dengan S pangkat K. Contoh kemarin kan N per 2, berarti N-nya adalah 2 pangkat K. Kalau N per 3, ya nanti 3 pangkat K. Tapi kembalikan lagi nanti domainnya ya.
sebelum Anda tentukan solusi umum. Jadi solusi umumnya dalam bentuk domain dalam K, tetapi setelah itu Anda ubah dalam bentuk domain N lagi, ya seperti yang kemarin, contoh kemarin ya. Oke, ini ya langkah-langkah kalau Anda nanti menemukan problem mencari kompleksitas waktu algoritma rekursif. Oke, sekarang ini saya hapus. Nah, terus kemudian masalah persamaan linear homogen dan tidak homogen. Kemarin kita sudah bahas persamaan linear non homogen dulu ya, non homogen. Di mana persamaan linear homogen itu kalau saya tuliskan PN gitu ya, bukan PN ya, kemarin itu coba kita lihat dulu kemarin tuh biar sama notasinya itu. Ya, waduh di belakang ya, yang menara Hanoi kemarin. Nah, ini masih cara substitusi. Nah, masuk. TN ya, kita notasinya TN. Nah, sekarang kalau yang non homogen itu TN-nya itu kan dalam bentuk di sini ini konstanta lah, ini kalikan TN min, biar sama kemarin notasinya ya, ini N-1, N-2 ya, plus A2 T N-2 plus dan seterusnya nanti plus Fn. Nah, ini adalah non homogen. Nah, yang homogen, bentar, susah. Persamaan homogen nah ini TN sama dengan A1. Nah ini sebentar, sebelum ke sini ini adalah Fn-nya itu sama dengan di atas, tapi Fn-nya sama dengan 0. Artinya nanti bentuk TN-nya itu di relasi rekurensnya itu ini A1 TN minus 1 plus A2 TN min 2. Nah, udah gitu, nggak ada Fn dan seterusnya. Gitu ya. Sampai TN min sesuatu gitu ya. Sampai dengan misalnya N TN min apa tuh? Tergantung ininya. Tergantung apa istilahnya itu? Basisnya, tergantung basisnya. Katakanlah basisnya adalah T0 ya, berarti ini ya. T0 nilainya berapa? Tergantung T0 nilainya berapa. Nah, gitu ya. Jadi kalau misal di sini maaf, nah ini kan N min K gitu ya. Ya, N min K itu bisa T0, bisa T1 tergantung basisnya sebenarnya. Ini kemarin yang sudah kita bahas. Nah, ini ada di belakang. Banyak sekali ya, yang sudah kita bahas ya. Wah. Bentar. Oh, banyak sekali. Bentar, banyak sekali itu. Nah ini. Jadi seperti ini, tetapi Fn-nya sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan, ya ini berarti N min K juga bisa. Tapi N min K itu nanti bisa juga nilainya N min 0 gitu ya. Pokoknya ini N min sesuatu, tapi ini
menuju basisnya. Misal basisnya T0 ya, ini T0 nanti. Berarti K-nya sama dengan N atau T1 bisa, atau T2 tergantung basisnya aja. Ya, di mana ini Fn-nya itu sama dengan 0. Di sini ada Fn, tapi kalau non homogen tidak sama dengan 0, kalau homogen itu Fn sama dengan 0. Nah, gitu ya. Itu bedanya seperti itu. Ya. Jadi bentuk persamaan linear homogen itu adalah seperti ini. Tidak ada Fn-nya, Fn-nya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh ya. Nah, ini kan Tn. Ini 0 untuk N sama dengan 0, 1 untuk N sama dengan 1. Jadi ini basisnya. Ini menjadi basis. Ini bagian basis. Nah, bagian rekurensinya yang perlu Anda lihat di sini. Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. Tapi tidak ada plus sesuatu yang nggak ada T-nya, gitu kan. Kalau di dalam relasi rekurensi yang merupakan persamaan linear non homogen, di sini ada sesuatu fungsi dari N, bisa saja konstanta ya fungsi dari N itu ya. N kuadrat, atau N pangkat 5, atau 2 pangkat N, 2 pangkat N kali N, dan sebagainya. Nah, di sini nggak ada. Semua bentuknya dalam T. Sehingga ini merupakan persamaan linear homogen. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi, kalau Anda menemukan kasus yang non homogen seperti ini, itu maaf, kalau Anda menemukan kasus yang homogen seperti ini, berarti langkah mencari T dan D seperti halnya yang kemarin kita bahas pada saat kita berhadapan dengan kasus yang non homogen itu tidak perlu dilakukan, Jadi justru ini lebih simpel. Kalau yang homogen itu lebih simpel, ya, oke. Oke, saya coba sambil coret-coret ya di apa tuh namanya yang tulisan tangan. Oke, saya foto dulu ini. Oke, sekarang kita coba ya coret-coret dulu. Oke, mana pennya ini? Saya ini hapus ya, saya screenshot dulu. Nah, oke, saya hapus. Kita mulai ya. Ya, contoh kasus untuk barisan Fibonacci. Oke, barisan Fibonacci itu relasi rekurensinya adalah ini Tn 0 untuk N sama dengan 0, 1 untuk N sama dengan 1, Tn-1, bentar ini, Tn-1 plus Tn-2 untuk N lebih besar dari 1. Ya, gitu ya. Oke, langkah pertama, Anda nggak perlu untuk mencari T dan D seperti yang kita lakukan kalau kasus yang non homogen sebelumnya. Tidak ada langkah itu. Jadi, langkahnya itu adalah langsung menentukan persamaan karakteristik. Ya. Tapi Anda lakukan dulu yang langsung pemisalan itu ya. Jadi ya pertama itu tentukan persamaan karakteristik ya dengan cara pakai yang pemisalan Tn sama dengan S pangkat N ya. Jadi tentukan persamaan karakteristik
karakteristik. Ya, tentukan persamaan karakteristik. Oke, kita tuliskan kembali. Nggak usah ada pemisalan Fn sama dengan 0 ya. Kalau kemarin kan kita misalkan dulu Fn sama dengan 0. Itu nggak perlu. Tapi yang nanti yang perlu Tn sama dengan X pangkat N itu yang perlu. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu di sini. Karena kenapa nggak perlu Tn sama dengan apa? Dimisalkan Fn sama dengan 0. Ya, karena dia Fn sudah sama dengan 0 kan gitu. Karena ini homogen. Ini Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. Anda kalau langsung melihat video ini, tapi Anda nggak paham yang sebelumnya, itu saya kira nanti nggak nyambung. Lebih baik Anda kalau belum paham yang non-homogen, Anda simak dulu yang non-homogen. Kalau Anda langsung ke sini, nanti saya takutnya Anda bingung. Ya. Anda pahami dulu yang non-homogen, kalau belum paham putar lagi videonya, baru kemudian Anda tonton video ini. Gitu ya. Jadi ini Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. Oke, kita buat satu ruasnya sama dengan 0. Gitu kan? Nah, kita misalkan seperti kemarin, misalkan Tn itu sama dengan X pangkat N. Dari sini Anda tahu, kalau pemisalan itu berarti Xn min Xn-1 min Xn-2 sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, seperti kemarin gimana? Dibagi ini berarti sudah sama dengan kemarin sampai sini langkahnya. Dibagi dengan suku orde terkecil. Gimana dibagi suku orde terkecil ya, berarti Xn min Xn-1 min Xn-2 sama dengan 0 dibagi suku terkecilnya kan ini kan sukunya Xn-2 ini kan. Ya, Xn-2 ini kan. Jadi ini dibagi dengan Xn-2. Jadi ini X kuadrat min X min 1. Gitu ya. Nah, oke, ini adalah persamaan karakteristik. Ya, jadi persamaan karakteristik adalah X kuadrat min X min 1. Oke. Ini persamaan karakteristiknya adalah X kuadrat min X min 1. Nah, oke, ini Anda cari akarnya. Jadi, ini ya, ini sama. Nanti Anda ketemu ini. Nah, nanti Anda tentukan akarnya untuk nanti menuju solusi umum. Cuman kan masalahnya, ya ini tentukan solusi umum ya, nomor 2 itu tentukan solusi umum. Cuman ini kan masalahnya D kuadrat min pas AC-nya atau diskriminannya itu kurang dari 0 ya. Oke, ini ya, tentukan persamaan, kok persamaan. Tentukan solusi umum. Jadi nggak ada langkah untuk mencari T dan D ya, karena ini adalah homogen. Oke, dalam menentukan solusi umum itu Anda tentukan dulu akarnya. Akar persamaan karakteristik. Nah, ini kan apa ya? D-nya itu oke ya. Jadi X kuadrat min X min 1 itu kan D-nya kurang
Sorry, ini D-nya B kuadrat min 4AC ya. D-nya sama dengan berapa ini? Bukan ini, sorry. Bukan masalah itu ya. Ini akarnya ada, tapi Anda susah untuk mencari akar yang bukan definite. Positif kalau definite malah dia kurang dari 0, dia nggak ada akarnya, dia imaginary ya. Cuman ini Anda kan susah untuk Anda faktorkan. Susah difaktorkan secara langsung. Jadi Anda pakai rumus ABC, sehingga Anda harus pakai rumus ABC. Anda nyebutnya rumus ABC ya. Yang itu X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gini kan? Ya, Anda coba telusuri sendiri, itu nanti jadinya X1 sama dengan, ini sudah pelajaran ini kan ya, Anda sudah pelajaran seperti itu, saya kira sudah sejak SMP ya. X1 itu sama dengan 1 plus akar 5 plus 2 per 2, di mana X2 itu sama dengan 1 min akar 5 per 2. Tinggal masukkan aja ini ya, B kuadrat min 4AC dan akar 5. B-nya kan ini 1. B-nya min 1. Ya, jadi ini 1 plus. Ya, oke ya. Nah, setelah itu gimana? Ini terpaksa saya hapus ya, ini nggak bisa modelnya tuh seperti OneNote ini, ya, sayangnya. Cuman kalau saya pakai Mac itu OneNote-nya nggak bisa di print dengan rapi, ini yang jadi masalah. Kalau pakai komputer Windows bisa, kan? Kalau pakai Mac itu OneNote-nya berantakan nanti pada saat di print SPDF itu. Ya, oke. Ya, nah ini ya. Nah, oke, ini solusi umum. Terus langkah kedua adalah tentukan solusi khusus. Ya, langkah ketiga adalah tentukan solusi khusus. Solusi khusus. Nah, oke, tentukan solusi khusus itu sebenarnya adalah cari, sorry, ini solusi umumnya belum saya tuliskan ya, maaf. Jadi solusi umumnya dimasukkan aja. Ini kan akarnya beda. Kalau akar beda seperti kemarin, solusi umumnya itu adalah Tn, berarti X1, C1 kali X1 pangkat N kan, jadi C1 kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N, plus C2 kali X2 pangkat N kan, jadi 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Nah, seperti itu ya. Ini 2 angka 2 ini. Nah, ini ya. C1 kali X1 pangkat N plus C2 kali X2 pangkat N, yang seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ini sama sih, sebenarnya persis ini. Bedanya cuma di langkah pertamanya tidak ada langkah untuk mencari T dan D. Langkah selanjutnya sama. Ya, terus kemudian langkah nomor 3 itu adalah tentukan solusi khusus. Oke, saya screenshot dulu. Hapus, terpaksa nanti di halaman yang beda ini ya. Oke. Kemudian tentukan solusi khusus. Tentukan solusi khusus. Ya, tentukan solusi khusus itu berarti ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga, maaf, segini aja lah biar rapi. Bentar. 3, tentukan solusi khusus. Ya.
Nah, tentukan solusi khusus itu berarti Anda dari relasi recurrence dan juga dari solusi umum, persis seperti kemarin waktu kita bahas yang non homogen. Oke, tadi Anda bisa lihat lagi dari apa tadi relasi recurrence-nya tadi, saya yang sudah dihapus ya. Tapi kalau saya sih sudah saya foto tadi ya, udah gini dari sini aja. Ini kelihatan. Nah, dari sini ya, ini kan basisnya adalah untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Ya, kalau gini Anda nggak usah misalkan N sama dengan 2 pangkat K. Kalau N sama dengan 2 pangkat K itu adalah kasus yang N per sesuatu. Kalau ini kan N minus sesuatu. Ini kan bentuknya bukan N per sesuatu, tapi ini N minus sesuatu. Jadi ya biarkan aja basisnya ini. Anda pemisalannya boleh menggunakan yang N sama dengan 0, N sama dengan 1. Anda mulai N sama dengan 1 baru lanjut sini juga silahkan gitu ya. Oke, saya ngikut yang ada di sini saja. Nah, ini berarti pemisalannya sama dengan yang T0 dan T1. Ini slide-nya juga saya yang bikin. Jadi pemisalannya dimulai dari yang basis semua, basis 0 maupun 1. Itu bisa ya. 0 sama 1. Jadi dari relasi recurrence, itu T0 itu sama dengan berapa? Oke, saya geser di sini ya. T0 adalah sama dengan 0. Kemudian T1 itu sama dengan 1 kalau nggak salah tadi. Ya, T1 sama dengan 1. Kalau ini simpel ya, dari relasi recurrence-nya. Kemudian ini berarti, ini kenapa ya Wacom lu ada aja kayak ininya kecelakaan, kepencet apa gitu. Kadang digital itu, aduh ini saya ini lagi aja ya. Ya, oke, ini adalah 1. Kemudian ini dari relasi recurrence, kemudian dari kan kenapa ini? Kemudian dari solusi umum. Tadi solusi umumnya adalah solusi umum tadi, apa tadi udah gabus ya. Oke, saya masih ingat. Tn sama dengan tadi 1 plus akar 5 per 2, maaf. C1 kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N plus C2 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Ya. Jadi kalau misal T0 itu berarti ya C1 gitu kan. Kan ini pangkat 0 ini jadinya ya apapun pangkat 0 kan jadinya 1. Plus C2 pangkat 1 ya berarti ini 1 min akar 5 per 2 pangkat ya udah 1 ya. Nah, gitu ya. Nah, dari ini yang rumus 2 dari 1 dan 2 dari 1 dan 2 dari 1 dan 2 ya berarti maaf ini sorry ini T0 saya tadi salah. Kalau T0 ya T0 semua, maaf. Saya ulang ya. Ini kalau T0 ini kan C1 ini pangkatkan 0 ya, berarti C1 plus ini juga pangkat 0 ya, jadi C2. Saya tadi salah tiba-tiba T1. Nah, kalau T1 itu adalah C1 kali 1 plus akar 5 per 2 plus C2 kali 1 min akar 5 per 2. Nah, ini kan pangkat 1. Nah, oke ya, seperti itu. Kemudian dari 1 dan 2
dari 1 dan 2. Ini 2 ya. Ini adalah nomor 2 ya. Ini persamaan 1, persamaan 2-nya ini. Ya ini tadi yang dari solusi umumnya adalah persamaan 2. Jadi dari relasi recurrence ini kan persamaan 1 ya. Solusi umum, dari solusi umum ini persamaan 2. Oke. Dari 1 dan 2 didapatkan di sebelah sini ya, didapatkan C1 plus C2 karena ini T0 sama-sama T0 sama dengan 0. Kemudian C1 kali 1 plus akar 5 per 2 plus C2 1 min akar 5 per 2 ya. Ini sama dengan berapa? Karena T1 di sini T1 ini kan sama dengan 1 yang dari relasi recurrence berarti ini sama dengan 1 kan. Ya. Paham? Kenapa C1 plus C2 sama dengan 0? C1 plus C2 di sini, ini ya, kelihatan ya ini. Ini kan T0, T0-nya dari relasi recurrence itu sama dengan 0. Kemudian C1, 1 plus akar 5 per 2 dan seterusnya. Kenapa sama dengan 1? Ya ini kan T1. Ini T1, nah ini T1-nya di sini sama dengan 1 dari relasi recurrence. Ya, oke seperti itu. Nah, kemudian Anda bisa lanjutkan, yaitu caranya pakai apa itu namanya, bisa pakai eliminasi ataupun Anda bisa pakai cara yang lain, cara substitusi juga bisa. Silakan, nanti intinya nanti Anda bisa dapatkan C1-nya 1 akar 5, 1 per akar 5, C2-nya min 1 per akar 5. Jadi nanti WC di sini Anda bisa dapatkan C1 itu sama dengan 1 per akar 5. Caranya sama ya. Ini bisa Anda menggunakan cara substitusi atau cara, ini paling gampang sih sebenarnya cara substitusi. Kenapa? Karena C1 plus C2 sama dengan 0. Nah, kan ini berarti Anda mau milih apa? Misal mau milih C1. Ya berarti C1 itu sama dengan min C2. Masukkan aja di sini min C2, kemudian ya masukkan seterusnya, nanti ketemu C1 sama dengan 1 per akar 5, C2 sama dengan min 1 per akar 5. Ya ini cara yang lazim sudah Anda dulu pernah lakukan mungkin waktu Anda SMP, SMA ya, cara substitusi. Oke, dari sini ketemu C1 dan C2 kan, sehingga solusi khusus tinggal masukkan ke solusi umumnya, berarti Tn sama dengan C1-nya dimasukkan. Jadi 1 akar 5, 1 plus akar 5 per 2 pangkat N plus, kok plus, minus sekarang ya. Jadinya minus 1 per akar 5, 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Ya wes, ini bisa Anda sederhanakan jadi akar 5-nya ke bawah ya. Jadi bentuknya itu nanti gini. Ini akar 5-nya ada di bawah kan, sama saja itu. Ini kan 1 akar 5 semua kan, ini artinya semua dibagi dengan akar 5 sehingga nanti bisa ya 1 plus akar 5 per 2 ya pangkat N min 1 min akar 5 per 2 pangkat N dibagi dengan akar 5. Ya wis. Jadi ini kok nggak bulat ya? Gimana lagi, ini ada bentuknya akar masalahnya. Ya nggak bulat ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Ya gitu ya. Oke. Terus kemudian contoh lain. Relasi rekarsnya seperti ini.
Anda perhatikan, ini juga contoh yang homogen bersama linear homogen. Ini saya screenshot dulu ya, nanti saya kirim ke Anda. Hapus. Ya, contoh yang lain. Ini basisnya ada 3. Kemudian ini bentuknya T semua. T semua. Anda sebenarnya bisa ikuti di sini ya. Semoga ini saya kayaknya sudah ini. Atau ya saya coret-coret lagi aja ya. Saya lewat saya sui sketch tadi ya. Saya foto dulu biar nggak bolak-balik. Oke. Saya coret-coret lagi di sini ya. Ini ada cuma didefinisikan ya, nggak ada namanya. Oke. Contoh 2. Itu aja saya nyebutnya ya, contoh 2. Contoh 2. Contoh 2. Nah, gitu aja. Tn itu sama dengan 0 untuk n sama dengan 0, kemudian 1 untuk n sama dengan 1, ini 2 untuk n sama dengan 2, terus biar nggak terlalu melebar jauh ya, 7 T n min 1 min 15 T n min 2 plus 9 T n min 3. Oke, untuk n lebih besar dari 2. Ya, ini homogen. Sekarang langkah pertama adalah tentukan persamaan karakteristik. Ya, sama dengan tadi persamaan karakteristik. Ya, oke, kita tuliskan dulu. Ini Tn-nya bagian recurrence-nya itu 7 Tn min 1 min 15 Tn min 2 plus 9 Tn min 3. Oke, berarti Tn min 7 Tn min 1. Jadi jadikan satu ruas itu bentar, ini tadi ada yang plus itu. Jangan saya salah tulis sebentar. Oh ya, min plus 9T ya betul. Jadi Tn min 7 Tn min 1 terus plus 15 Tn min 2 n min 2 min 9 Tn min 3. Gitu ya. Sama dengan 0. Ya, ini cuma satu ruas dijadikan 0. Kemudian dimisalkan, kok agak susah ya. Dimisalkan Tn itu sama dengan X pangkat N. Sehingga menjadi bentuk X pangkat N min 7xn min 1 plus 15 X n min 2 min 9 X n min 3 sama dengan 0. Kemudian seperti tadi dibagi dengan suku yang paling kecil. Jadi dibagi dengan tak 9-nya nggak usah ikut ya, dibagi dengan X. Nah, ini saya hapus dulu. Dibagi dengan X n min 3. Ya. Atau gini aja lah. Saya taruh di bawahnya aja. Biar dibagi dengan X n min 3. Ya, karena ini suku terkecilnya X n min 3, sehingga di sini menjadi
sama dengan ya apa, X pangkat 3 min 7 X pangkat 2 kan, plus 15 X min 9 sama dengan 0. Nah, oke. Nomor 2 adalah tentukan solusi umum. Bagaimana menentukan solusi umum? Anda cari dulu akarnya. Akar persamaan karakteristik. Akar persamaan karakteristiknya adalah ya oke, X pangkat 3 7X kuadrat plus 15X min 9. Saya lupa namanya, itu cara Horner atau apa namanya ya, yang gini loh. Kalau pangkatnya lebih dari 2 itu kan bisa pakai cara yang gini tuh ya. Jadi ini X pangkat 3, jadi ini pangkatnya X pangkat 3, 1 kan, 1 pangkat 3. Ini min 7 X kuadrat, ini 15, terus ini min 9, gitu kan. 1 X pangkat 3 min 7, 15 min 9 ya. Terus kemudian di sini ini kan faktornya, tapi faktornya Anda cari faktornya dari 9, dari min 9. Min 9 kan bisa 3, min 3, bisa 1, 9, min 9, nah gitu kan. Faktor-faktor dari min 9 itu. Min 1 juga bisa, jadi min 1, 9, 1, min 9, 3, min 3. Kita pilih misal 3. Ya, ini 1, saya agak lupa, semoga ini betul ya caranya. Ini 1, terus ini 1 kali 3 itu 3, ini min 4, min 4 ini, kemudian ini min 12, 5 kurang tambah min 12 adalah 3. Itu 3 kali 3 9, 9, nah lagi pas ini 0. Jadi ini gimana bacanya? Berarti X pangkat 3, X min 3, karena ini 3 adalah faktornya 3, berarti X min 3 kali ini pangkatnya 2 kan, ternyata jadi X kuadrat min 4X plus 3. Ini cara SMP atau SMA ya, saya kira Anda sudah paham ini. Dulu pemfaktoran, kalau lebih pangkatnya lebih dari 2 bisa pakai cara Horner atau apa, saya lupa namanya, seperti ini. Ya. Nah, tapi ini kan masih difaktorkan lagi. Coba semoga ini bilangan bulat, kalau enggak pakai rumus ABC. Misal ini 3, ini 1, ini min 3, X min 3 ya. Nah, cocok nih kayaknya. Ntar saya hapus dulu. Ya, untuk tulisannya nggak ngetril. X X min 3, X min 1, betul nggak? Ini min 4X kan, betul, min 3X, ini 1X, ini X kuadrat, ini 3, ya betul. Jadi ini faktorannya ya, jadi akar itu adalah X1 sama dengan X2, ini sama dengan 3, sementara X3 itu sama dengan 1. Nah, ini ada akar yang sama, ada yang beda. Gimana? Kemarin kan yang sudah kita bahas itu adalah kalau akarnya sama dan akarnya beda. Nah, ini campuran. Kalau campuran ini bagaimana? Oke. Kita tetap masih bisa pakai prinsip yang kemarin, cuman di sini ya kita gabungkan saja. Jadi ini solusi umum. Nah, yang kembar ini ya kita pakai cara yang kalau akarnya kembar atau akarnya sama ya kita pakai cara yang sama, nanti tambahkan dengan akar yang beda. Ya, jadi yang akarnya sama itu kan rumusnya kemarin gimana coba? Ini biar saya buka biar Anda ingat yang kemarin ya.
Yang C1 plus C2N gitu ya. C1 plus C2N nanti kalikan, dikurung, terus kalikan akarnya yang sama tersebut. Ini lama sekali. Ada di depan. Wah, di depan sekali. Masih faktorial. Bakal animasi itu jadi gini ya, peranimasi di back-backnya agak lama. Nah ini, oke, ini kan ini solusi umum ya, solusi umum ini untuk akar yang berbeda, C1 kali X1 pangkat N, C2 kali X2 pangkat dan seterusnya. Kalau akarnya sama kan berarti C1 plus C2N plus C3N kuadrat nambah N-nya ya, kuadratnya. C4N pangkat 3. Nah, semua itu dikalikan akarnya yang sama tadi. Ya. Kalau beda kan gini. Ya, ini tinggal kita gabungkan aja, jadi pluskan aja gitu ya. Sehingga kalau di sini ini kan akarnya sama 3 ya. Ini jadi C1 plus C2. Nah, kalau akar cuma 2 yang sama, berarti sampai C2 saja ya. Tapi ini adalah N. Nanti kalau akarnya ada 3, berarti nanti C3 plus N pangkat 3. Kalau akarnya ada 3 yang sama gitu ya. Cuman kan ini yang sama ada 2. Nah, ya. Terus kalikan akar yang sama tadi, 3 pangkat N. Gitu kan. Nah, kemudian plus, nah yang beda tadi, 1 kan, X3 pangkat 1, X3 sama dengan 1. Jadi ini C3 kalikan X X3-nya di sini ya ini 1. Kalikan C1, kok C1 kalikan 1 pangkat N. Gitu kan? C3 kalikan X3 pangkat N, tapi X3-nya kan nilainya 1. Jadi 1 pangkat N atau ya C1, bentar langsung saya ini aja ya. 3 pangkat N C1, nah gitu kan. Kalikan, nulisnya gimana ya? N kali 3 pangkat N C2 plus C3. Nah gitu aja kan enak. Ini adalah solusi umumnya. Ya, sebentar ini dikira N3 nanti ya. N kali, gimana cara nulisnya ya. Ini berarti biar Anda nanti nggak bingung. N kali 3 pangkat N. Nah, gini aja. N kali 3 pangkat N C2 plus C3. Nah, ini solusi umumnya. Nah, nanti solusi khusus ya Anda cari C1, C2, C3. Caranya sama ya. Seperti, sebentar ini kayaknya kelamaan kalau kayak gini. Saya escape dulu. Langsung ke belakang. Ini tadi ya, kita ada sampai sini. C1, nah cuman ini cara nulisnya dibalik-balik aja sama saja ya. Cara nulisnya aja beda. Ya oke. Nah, kemudian cara dengan dengan menggunakan relasi recurrence dan juga solusi umum, kita nanti cari solusi khususnya untuk menentukan C1, C2, dan C3. Saya screenshot dulu, nanti saya hapus. Ya, oke. Dari solusi umum bahasanya sekarang sudah dihapus, jadi saya nggak bisa lihat ya. Ini aja, kita pakai yang di sini. Solusi umumnya tadi mana? Oh ya, pertama kita lihat dulu. Mana tadi? Kok kebablasan saya? Wah, kebablasan. Malah ini. Kebablasan. Nah, di mana tadi? Nah, ini.
Nah, bentar, kita kembali lagi ke sini. Nah, oke, ini solusi umum nih ya. Oke, kita punya solusi umum ini. Ya, nomor 3, tentukan solusi khusus. Oke ya, solusi khusus. Tadi solusi umumnya, saya tuliskan lagi di sini ya. Solusi umum, tadi saya nulisnya, gimana nih, beda cara penulisan aja sih. Nah, ini beda penulisannya sih. Tadi saya 3 pangkat N, C1 kalau nggak salah ya. 3 pangkat N, C1 plus, ini TN ya. Bentar. TN sama dengan 3 pangkat N C1 plus apa tadi, N kali 3 pangkat N C2 plus C3 kalau nggak salah ya. Oke. Ya, cuman beda cara nulisnya aja ya ini. Kan ini sama saja, ini tinggal tadi saya balik ke C3. Mau C1, C2, C3 dibolak-balik ya nggak masalah. Yang penting konsisten saja ya. Oke, kemudian dari solusi dari relasi recurrence langsung aja lah, dan solusi umum kita bisa tuliskan. Coba tadi relasi recurrence-nya bagaimana? Nah, ya di sini ya. Ini kita bisa ambil 0 sama 1 aja yang mudah. Yang penting ada di sini gitu ya. Lebih mudah gitu ya, Anda mulai dari yang paling kecilnya dulu, N sama dengan 0, dan kemudian N sama dengan 1. Cuman, ini kan ada C1, C2, C3. Berarti akarnya ada 3, sehingga Anda nggak cukup. Hanya 2 pemisalan saja, Anda butuh 3 pemisalan. Anda cari hanya N0 sama N1, nggak akan cukup nanti. Karena hanya akan memunculkan 2 persamaan. Anda harus 3, pemisalannya 3. Karena apa? Karena Anda mempunyai 3 akar. Ya kan, tadi ada 3 akar kan? Sehingga kita misalkan untuk 0, 1, dan 2. Jadi untuk T0, itu sama dengan 3 pangkat 0. Berarti, gimana? C1 kan? N kali 3 pangkat N. N-nya sudah 0, ya sudah. C2-nya nggak masuk, plus C3. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian T1. Oh iya, T0 tadi sama dengan berapa? T0 sama dengan 0. Oke, ini berarti nanti sama dengan 0. Ya, kemudian T1, ini berarti 3C1 plus, ini 1, 3, C2, 3C2, ya kan? Kan ini 3 pangkat N itu, kalau N-nya 1 ya 3 kan? Plus C3, sama dengan berapa? Di sini T1 itu sama dengan 1. Oke, terus kemudian T, lanjutnya solusi kita lihat dari relasi recurrence T2 ya. Jadi kita misalkan untuk T2, 2 berarti 3 pangkat 2 ini 9, C1 plus 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 2 18, C2 plus C3 sama dengan berapa? T2 nya dari relasi recurrence sama dengan 2. Ya, berarti ini Anda cari nanti dengan eliminasi bisa ini ya, atau mungkin dengan cara substitusi, ya silahkan Anda prefer yang mana gitu ya. Di sini kalau Anda cari nanti
Ya, ya tadi kan gini ya. Kalau Anda cari nanti akan ketemu C1, C2, C3. Cuman ini karena susunannya beda, saya nuliskan solusi umumnya susunannya beda. Sehingga di sini ini menjadi C1 ya di saya. Berarti C2-nya kalau di sini C2, di saya C1 ya. Ini di saya menjadi C1. Ini kalau di sini saya menjadi C1 kan. Jadi C1-nya sama dengan 1. Ini silakan selesaikan sendiri pakai cara yang Anda kenal SMP. Nanti ketemu C1 itu sama dengan 1, kemudian C2 ini kan di saya menjadi C2 ya. C2 sama dengan min sepertiga, kemudian C3 itu sama dengan min 1. Ini nanti jadi C3 di saya. Loh kok beda gitu lah, tadi kan saya nuliskannya beda solusi umumnya. Yang 3 pangkat N itu C1, di sini 3 pangkat N-nya. 3 pangkat N-nya itu di C2 gitu loh. Ini kan, ini kalau di saya C2 N pangkat 3N, di sini C3. Ya dulu boleh nggak apa-apa, yang penting konsisten. Ya. Nah, dari sini Anda masukkan ke solusi umum. C1, C2, C3-nya, sehingga nanti solusi khususnya itu menjadi Tn sama dengan C1 tadi sama dengan 1 ya, berarti 3 pangkat N plus N 3 pangkat N, C2-nya min sepertiga. Jadi N kalikan 3, N min 1 kan. Ya betul ya, karena sepertiga kan. Terus C3-nya min 1, berarti ini min 1. Ini kompleksitas waktunya ya. Solusi khusus adalah kompleksitas waktu, itu saya sudah sampaikan beberapa kali ya. Adalah kompleksitas waktu. Jadi solusi khusus itu ya kompleksitas waktunya. Dan ini kalau kita lihat kompleksitas waktu asimptotik, bentar nih, biar Anda nanti bingung. Asimptotik tulisannya terlalu jelek. Asimptotik ini aja lah. Itu adalah Tn apa? Big O N 3 pangkat N. Ini gede banget, algoritmanya sangat lambat. Ini ya. Oke. Ini ya. Nah, sekarang yang perlu Anda ingat bahwa jika ada 3 akar, maka pemisalan untuk mencari solusi khusus perlu ada 3 pemisalan supaya C1, C2, C3 dapat ketemu. Contohnya di sini 3 pemisalan. T0, T1, T2 gitu ya. Supaya nanti kalau Anda mencari sampai C3 kan, C1, C2, C3 ini jadi 3 pemisalan. Kalau yang Anda cari ada 4, C1, C2, C3, C4, berarti pemisalannya ada 4 di sini nanti. Gitu ya. Supaya nanti terbentuknya, kalau 3 pemisalan kan ada 3 persamaan, sehingga nanti mencari C1, C2, C3-nya lebih mudah. Kalau ada 4, C1, C2, C3, C4, berarti kita butuh 4 persamaan, sehingga Anda harus ada 4 pemisalan gitu. Oke. Ya. Oke.
Saya kira itu di, pertemuan kali ini.